Hai, aku Christine. Dan setahun yang lalu, aku pergoki ayahku melakukan sesuatu yang sangat menggelisahkan sampai kupikir Komisi Perlindungan Anak bakal nangkap dia. Jadi gini, sejak masih bayi, hanya ada aku dan ayahku. Ibuku meninggal saat lahirin aku dan kami ditinggalkan sendirian. Kita nggak pernah punya hubungan yang hebat. Dia terlihat bodoh amat, nggak peduli sama aku. Dia nggak pernah perlihatkan emosinya. Dan beberapa temanku bahkan bilang nggak mau mampir ke rumah karena ayah kelihatan menyeramkan dan dia terus melirik kami. Tapi tahun ini, dia benar-benar melewati batas. Sedemikian rupa sampai aku mikir buat kabur. Selama beberapa bulan itu, dia bahkan lebih diam. Terkadang kita nggak ngomong berhari-hari. Dia bakal duduk di depan TV, dan aku lihat dia melirik aku, mengawasiku. Itu bikin aku takut. Aku merasa cemas. Aku mulai malas. Nilaiku jadi jelek. Suatu hari, bu guruku menelpon ayah dan bilang kalau dia nggak tahu lagi caranya menyemangati aku. Bahwa aku kelihatan jauh, gelisah, seperti kurang tidur. Ayahku marah. Dia masuk kamarku dan bilang kalau aku harus rombak hidupku. Gak bisa kayak gini. Sejak hari itu, setiap pagi kita harus duduk bersama dan dia bakal nonton aku makan. Dia jemput aku dari sekolah setelah kelas selesai. Dia bakal ngecek aku setiap jam buat lihat aku lagi ngapain. Kita nggak ngomong. Dia nggak bilang apa-apa. Dia nggak biarin aku ngomong. Pakai caranya atau nggak sama sekali. Aku merasa terjebak. Aku terus mikir kalau mungkin itu cuma cara dia menunjukkan kasih sayang. Tapi pendapatku berubah pas aku lihat hal buruk lainnya yang dia lakuin. Suatu hari kami balik dari sekolah seperti biasa. Aku nggak bisa tidur malamnya. Aku cukup lelah, jadi pas sampai di rumah, aku rebahan di tempat tidur. Aku nggak natap apa-apa, nyoba jaga mata kebuka. Dan aku lihat titik hitam di tengah plafonku. Aku nggak pernah lihat titik itu sebelumnya, dan semakin kulihat, semakin aneh titiknya. Awalnya kukira cuma lubang, tapi aku sadar ternyata bukan. Lubangnya mengkilat. Kupikir walau itu bukan apapun, mencari tahu itu apaan bakal bikin aku melek dikit. Jadi ku ambil kursi dan berdiri di atasnya dan lihat lebih dekat. Itu jelas bukan lubang, tapi hampir kayak gelembung kaca kecil. Dan kemudian aku sadar aku lagi lihat apaan. Itu adalah kamera di plafon kamarku. Aku panik. Ayahku nggak di rumah, jadi aku ke ruang tengah dan nunggu dia balik. Nungguin dia itu nyiksa. Semakin lama aku duduk di situ, semakin jahat pikiranku. Maksudku, itu kamar tidurku. Tahu kan? Ganti baju dan lain-lain di situ. Harusnya nggak ada yang boleh lihat kamu lakuin itu. Setelah sekitar sejam menunggu, kuputusin kalau ayah nggak berencana buat ngasih tahu, walaupun kutanyain. Aku bakal bikin ayah ngaku. Aku bakal bikin dia ngaku dan laporin dia ke perlindungan anak. Aku nggak harus menderita lagi karena pria jahat ini. Malam itu jadi jalan keluar. Ternyata nggak seperti yang aku kira. Situasinya gelap. Aku lagi di kamar, siap menjalankan rencanaku. Aku ambil tali. Ikat talinya, taruh kursi di depan kamera. Tentu saja nggak bakal aku lakuin, tapi ayah bakal percaya. Dan aku tahu dia pasti bakal lihat. Pas aku berdiri di atas kursi, dia bergegas datang. Dia lari ke arahku, meluk aku dan mengangkatku dari kursi. Kamu lagi ngapain? Aku bisa rasain detak jantungnya, gedup kencang. Kita duduk di lantai kamar, sama-sama terengah, sama-sama bingung. Aku tatap mata dia dan gak percaya. Aku kira bakal lihat monster, mata-matain anaknya, mengintipnya. Yang kulihat, seorang ayah. Matanya mulai berkaca-kaca. Ayah, kenapa ngawasin aku? Tanyaku. Air mata mulai mengalir dari wajahnya. Ini ada apa? Aku gak pernah lihat ayah kayak gitu. Dia mulai ceritain gimana sejak ibu meninggal. Dia tersesat. Dan aku anak kecil yang penyakitan. Aku sering banget kena serangan asma. Waktu aku berumur 10 tahun, aku takut banget sama asmanya. Sampai-sampai aku pingsan dan ayah dapetin aku tergeletak di lantai kamar mandi. Dia pikir dia kehilangan istri dan anak perempuannya.
Dia berdiri, naik ke atas mejaku, dan mengeluarkan panel kasat mata dari plafon dan mengeluarkan kameranya. Aku bingung banget. Sampai nggak tahu harus ngapain, jadi aku cuma berdiri dan nonton. Dia pasang lagi panelnya dan turun dari meja. Dia ambil dan naruh kameranya di atas tanganku. Ayah, beneran minta maaf. Ibumu sangat pintar mengurus anak. Ayah enggak. Ayah nggak tahu gimana caranya. Tahu kan, jadi seorang ayah, kita berpelukan sekitar 20 menitan. Akhirnya, aku bilang ke dia, aku juga nggak tahu caranya jadi anak yang baik. Malam itu, kami memutuskan kalau besok aku bakal bolos, dan ayah juga bakal ngambil cuti. Kita habiskan sepanjang hari bersama, mengenal satu sama lain. Rasanya aneh. Rasanya aku seperti hidup sama orang asing selama 15 tahun dan akhirnya aku tahu ayahku yang sebenarnya. Kami putuskan kalau kita bakal lebih banyak bicara dan menghabiskan waktu bersama. Selama setahun ini, ayahku beneran jadi teman baik buatku. Setelah semua ini, no secrets menjadi moto kami. Kalau aku lihat dia tidak nyaman atau cemas akan sesuatu, aku bakal bilang, ayo ceritain, no secrets. Dan kita akan membahasnya. Aku tahu dia masih khawatir soal aku. Maksudku, kayaknya dia bakal selalu khawatir. Tapi akhirnya ada rasa percaya di antara kita. Dan itulah yang terpenting. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya.